Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di wilayah tadi pertemuan kita di hari Rabu ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya minta ketua kelas dulu untuk memulai pemimpin. Musta'in dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dulu. Aida, Alisa, Amanda, Asep, hadir. Ayu, Dina, Hadir. Fahri, Hadir. Ingrid, Hadir. Mustaqim, Hafiz, hadir. Hasna, OSN. Paula, Taiba, Hansa, Laura, Dulu, Dafa, hadir. Nandana, OSN. Nisrina, Indah, Oval, Hadir. Nur Fadriyanti, Hamida, Rehan, Hadir. Aisyah, Ratu Zalfa, OSN. Salsabila, Siti Anissa, Padahal, Kofifa, Umair, Hadir, Pak. Zulma, Hadir. Aulia, Hadir. Hamida. Hadir. Teman-teman, kita melanjutkan pembelajaran kita di Al-Bidayah. Bawa handphone. Silakan disiapkan handphonenya. Sambil disimak PowerPoint yang ada di depan saja teman-teman semua. Kita bahas untuk pertemuan kali ini seputar keteladanan dari dua tokoh sahabat Nabi yang mulia yang sudah sama-sama teman-teman tahu. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Auf dan yang kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sambil dibuka juga di LKS-nya halaman 56. Oke, sebelumnya teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas mengenai tokoh-tokoh ajaran dari tokoh besar. Yang pertama ada siapa? Yang pertama Al-Ghazali. Kalau yang pertama banget dulu yang dibahas Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua ada Syekh Abdul Qadir Oke, dalam pertemuan kali ini teman-teman kita akan menggunakan metode pembelajaran project based learning, di mana nanti teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok dan akan membuat poster sebagai project utamanya. Nanti kita akan bahas mengenai tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, Abu Dzar Al-Ghifari dan Abdurrahman bin Auf. Nanti teman-teman tolong simak, tolong dibaca dari penjelasan saya dan juga dari LKS, dari sumber bahan bacaan tadi. Nanti teman-teman cari dari tokoh tersebut kira-kira nilai keteladanan apa yang perlu teman-teman contoh dari tokoh-tokoh tersebut. Seperti itu. Udah dipahami ya? Nanti setelah itu teman-teman setelah membuat poster, nanti teman-teman berdiskusi dengan teman kelompoknya, mulai desain posternya, nanti boleh menggunakan media-media atau penyedia-penyedia membuat poster seperti Canva, seperti PowerPoint ataupun AI lain yang teman-teman tahu. Ya, boleh banyak sekali AI yang bisa teman-teman gunakan. ChatGPT biasanya itu bisa digunakan. Nanti setelah itu teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan poster yang teman-teman buat, gitu ya, satu persatu setiap kelompok disampaikan. Dan pastikan nanti di dalam poster tersebut ada nilai keteladanan yang bisa kita contoh di zaman sekarang ini. Udah dipahami ya? Tujuan pembelajarannya adalah
sahabat tersebut bisa bergerak? Bisa ya? Bisa tentunya. Lalu menurut teman-teman mengapa sih kita perlu contoh keteladanan orang-orang terdahulu? Ini sebagai bahan perenungan saja. Dalam sebuah hadis selanjutnya teman-teman kita akan coba mengenal bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf. Lihat, teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali atau disebut dengan As-Sabiqun al-Awwal. Beliau termasuk juga dengan modal kedermawanan beliau, itu beliau sampai dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga tanpa hisab. Teman-teman ada yang pengen masuk surga tanpa hisab? Saya, teman-teman pas datang ke padang mahsyar itu langsung dikasih karpet merah untuk bisa langsung masuk ke surga. Pengennya saya. Makanya kita perlu mencontoh bagaimana kok beliau ini bisa dapat tiket VIP langsung untuk bisa masuk surga. Teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini salah satu petinggi Quraisy dan dari dulu memang terkenal banget beliau ini sebagai pedagang yang luar biasa jujur, kaya raya dan luar biasa berlimpah hartanya. Sampai suatu ketika kalau teman-teman ingat, beliau ini pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah dengan meninggalkan semua harta yang beliau miliki di Mekah. Bayang teman-teman tiba-tiba yang ada di kota Serang atau di tempat tinggalnya sekarang, tiba-tiba teman-teman disuruh hijrah tanpa membawa apa-apa. Kira-kira teman-teman berani apa enggak? Tanpa modal apa-apa? Enggak ya. Tapi teman-teman justru pada saat itu Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan itu semua, bahkan istrinya pun ditinggal, tidak dicerai, tapi ditinggal saja di Mekah, betul-betul ditinggalkan, anaknya juga ditinggalkan, dan harta bendanya ditinggalkan. Dan hal pertama yang beliau lakukan ketika beliau nyampe di Madinah adalah beliau cari pasar dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, modal nekat itu, begitu tuh ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim beliau coba datangi pasar, beliau coba pelajari kira-kira apa yang demand, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di pasar tersebut. Sampai akhirnya beliau mulai dari hal-hal kecil, jualan-jualan receh. Mungkin kalau teman-teman jualan risol dulu, cilok dulu gitu ya, karena itu yang paling banyak digemari. Hingga akhirnya teman-teman ada di masa Abdurrahman bin Auf menjadi orang paling kaya raya di Madinah. Dalam satu kisah teman-teman, Abdurrahman bin Auf pernah dalam suatu liqo dengan Nabi Muhammad SAW, beliau disampaikan oleh Nabi Muhammad, wahai para sahabatku, di antara kita yang paling sulit, paling lama masuk surganya nanti Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kenapa saya yang paling sulit, paling lama masuk surganya? Kata Rasulullah, soalnya engkau yang paling banyak hartanya di antara kita semua. Orang yang paling banyak hartanya maka akan dihisab paling lama. Kayak teman-teman misalnya beli di Indomaret, semakin banyak belanjaannya maka dikasih akan semakin lama. Sama seperti itu. Lalu Abdurrahman bin Auf berpikir untuk bagaimana caranya beliau untuk bisa mengurangi hartanya. Sampai beliau terpikir ketika beliau perjalanan dari kota tersebut, beliau melihat pedagang-pedagang kurma. Yang kurmanya itu karena nggak laku mulai membusuk. Nggak, akhirnya Abdurrahman bin Auf terpikir, oh saya coba beli saja nih kurma-kurma ini untuk sedekah juga ke orang-orang ini, daripada kurma mereka nggak kebeli, daripada busuk mereka nggak bawa uang ke keluarganya, mending saya beli sekalian saya sedekahkan untuk keluarga-keluarganya. Maka teman-teman, Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk yang ada di Mekah, semuanya tanpa terkecuali. Mau busuknya sehari, 2 hari, 3 hari dibeli semua. Sampai akhirnya teman-teman tidak ada satu pun kurma busuk kecuali punya Abdurrahman bin Auf. Dan kurma busuk mau bisa apa-apain lagi? Besok udah busuk lagi, udah basi pasti dibuang. Seperti itu. Dan dengan spend money yang seperti itu, atau pengeluaran uang seperti itu, teman-teman, itu hampir mengurangi setengah dari uangnya Abdurrahman bin Auf. 50% dikurangi. Maka teman-teman, qadarullah pada saat itu Abdurrahman bin Auf merasa hartanya sudah makin sedikit, maka beliau sudah mulai mudah nih masuk surga nih.
beliau nggak pengen gara-gara hartanya yang banyak ini jadi menghambat beliau masuk surga. Maka teman-teman qadarullah setelah 50% hartanya dikurangi, keesokan harinya justru datang utusan dari Yaman, datang ke Madinah, datang mendatangi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di Madinah teman-teman lagi ada wabah yang satu-satunya obat itu hanya kurma busuk yang difermentasikan. Maka pada saat itu teman-teman utusan tersebut mendatangi Rasulullah dan Rasulullah membantu mencarikan gitu ya, karena memang itu masalah umat sekalipun pada saat itu sebagian dari Yaman belum masuk Islam, maka Rasulullah mencoba mencarikan dan satu Madinah tidak ada satunya yang punya kurma busuk. Satu-satunya orang yang punya kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Maka pada saat itu teman-teman Abdurrahman didatangi oleh utusan Yaman tersebut dan beliau sampaikan, wahai Abdurrahman, saya begini dan begitu, latar belakangnya disampaikan, saya ingin membeli kurma busuk Anda. Kata Abdurrahman bin Auf, nah saya beli kurma busuk aja tujuannya pengen ngurangin harta saya. Kalau dibeli, ya nanti harta saya utuh lagi dong. Maka Abdurrahman bin Auf menolak, nggak mau dijual. Sampai kata utusan tersebut, wahai Abdurrahman, kami bayar 2 kali lipat deh. Nah, 1 kali lipat aja saya nggak mau, kalau 2 kali lipat gitu deh. Sampai akhirnya 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, sampai akhirnya ke 10 kali lipat. Teman-teman semua, Rasulullah menyampaikan kepada Abdurrahman bahwa ini tujuannya baik nih, untuk membantu juga nih, dan bisa jadi ini jalan untuk Abdurrahman bin Auf masuk surga. Hingga akhirnya teman-teman kurma busuk tadi dibayar 10 kali lipat oleh utusannya. Bagaimana keyakinan keteguhan hati kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuat Abdurrahman bin Auf seolah dikejar-kejar sama ahli dunia. Dan saya yakin ini tipikal yang teman-teman pengen semua gitu ya. Sedekah dikejar harta, sedekah dikejar harta, sedekah dikejar harta, seperti itu. Itu kisah Abdurrahman bin Auf. Sementara teman-teman kalau kita pelajari mengenai, dan tidak hanya itu, beliau kedermawanan juga. Beliau secara sukarela menyumbangkan semua hartanya itu untuk perjalanan perang. Gak masalah banget kalau hilang, nanti juga bisa disadari. Selalu seperti itu. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, teman-teman, sekarang saya minta teman-teman untuk berkelompok menjadi 4 kelompok untuk nanti pilih salah satu tokohnya. Boleh Abu Dzar Al-Ghifari, boleh juga tokohnya Abdurrahman bin Auf. Cari satu nilai keteladanan, silahkan didiskusikan bagaimana nanti konsep posternya, atau kita bikin poster. Setelah itu nanti teman-teman akan mempresentasikan satu persatu poster tersebut, gitu ya. Untuk memudahkan pembagiannya, saya minta per baris saja. Barisan ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, barisan ini kelompok 3, dan barisan ini kelompok 4. Silahkan berkelompok dan langsung mendiskusikan. Boleh di bawah saja, boleh juga di atas. Kelompok kalian saling berhadapan. Silahkan dipilih. Kelompok kita sudah berdiskusi, ada yang membuat poster dan mencari penjelasannya, dan ini desain dari posternya. Di sini keteladanan yang kita ambil yaitu, aku khawatir seluruh hartaku adalah balasan dari Allah di dunia dan tak tersisa apapun untuk di akhirat. Beserta keteladanannya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dan ini adalah poster yang sudah kami buat mengenai salah satu sahabat Nabi yang terkenal karena kedermawanannya. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Sekarang silakan teman-teman kembali ke tempat duduk masing-masing seperti tadi. Silakan kembali. Sudah didiskusikan tadi? Ya. Posternya sudah dibuat? Ya. Baik, teladannya juga sudah dipilih ya? Ya. Oke, sekarang teman-teman saya minta dari masing-masing kelompok nanti pilih satu orang untuk maju
Dua orang boleh, dua orang tidak maju bersama-sama menjelaskan tokoh serta nilai keteladanan yang akan teman-teman sampaikan. Oke, silakan disimak oleh teman-teman. Ini poster hadiah dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya di sini akan menjelaskan tentang poster salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Di sini saya memilih latar Masjid Nabawi dan kota Madinah untuk melambangkan kehidupan beliau. Lalu ada Abu Dzar nama Abu Dzar Al-Ghifari dan kesederhanaannya. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ini di sini adalah sosok yang sangat vokal dalam menyuarakan keadilan dan paling anti untuk menimbun harta atau mengumpulkan harta. Dia tidak segan menegur para pejabat untuk menjauhi menumbuhkan harta walaupun itu akan membuatnya tidak disukai oleh para massa. Dia hidup sederhana, membawa kekayaan dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah dan membantu masyarakat miskin. Dari poster ini kita diajak untuk meneladani sikap beliau, peduli pada orang lain, sederhana dan tidak terikat pada harta. Prinsip hidup Abu Dzar sangat menentang penimbunan harta dan ketimpangan sosial. Beliau percaya bahwa harta hanya titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk membantu orang miskin dan kaum duafa. Inilah yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar muslim yang menata di alamin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep hidup dari tokoh Abu Dzar Al-Ghifari yang disampaikan oleh Bang Komti itu sudah sangat bagus. Beliau sangat anti sekali untuk menyimpan harta karena teman-teman pernah bayangkan makhluk lain selain manusia yang setiap hari tidak pernah menyimpan harta. Kalau teman-teman kan punya uang buat besok gitu ya, teman-teman pernah ngebayangin burung kira-kira nyimpan uangnya nggak buat beli besok, kucing kira-kira nyimpan uang nggak buat beli besok. Makhluk tersebut yakin bahwa besok pasti ada rezekinya lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kisahnya kucing dikasih whiskas ditaruh di rumahnya gitu buat makan besok, itu nggak pernah ada tuh. Burung bawa bijinya gitu ya yang dia ambil dari sawah misalnya untuk disimpan untuk besoknya, itu tidak ada. Jadi itu prinsip hidup yang dipegang oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Harta hanya disimpan, maka digunakanlah untuk amal ibadah karena besok pasti ada rezekinya lagi. Seperti itu. Lanjut ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asobania. Jadi di sini kita akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu tentang sahabat Nabi yang luar biasa. Ini ada Abdurrahman bin Auf. Poster ini menggambarkan Abdurrahman bin Auf sebagai seorang muslim yang ramah, dermawan, dan penuh keikhlasan. Di tangannya terdapat kantong emas yang melambangkan kekayaan, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa hatinya tidak terikat pada dunia. Kutipan yang saya pilih di sini berbunyi, "Aku khawatir seluruh hartaku adalah balasan dari Allah di dunia dan tak tersisa apapun untukku di akhirat." Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa takut beliau untuk hartanya justru menjauhkan beliau dari akhirat. Yang paling menginspirasi bagi saya adalah saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Seluruh harta usaha beliau ditinggalkan, tapi beliau tidak putus asa. Justru dengan modal keikhlasan dan tawakal kepada Allah, beliau bangkit kembali dari nol di Madinah. Dan ternyata beliau menjadi salah satu pengusaha paling sukses di dunia. Dari kisah ini saya belajar adanya semangat dan kepercayaan kita pada takdir Allah. Dan kadang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul. Nama saya tidak bilang. Saya akan menjelaskan tentang isi poster yang saya buat tentang sosok Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat menginspirasi. Dalam poster ini saya menampilkan Abu Dzar Al-Ghifari sedang duduk dan membaca Al-Quran. Di sekitarnya ada buku-buku dan suasana yang sederhana. Saya ingin menggambarkan ketenangan dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas beliau setelah masuk Islam. Yang membuat saya tertarik pada Abu Dzar Al-Ghifari adalah latar belakang hidupnya. Dia berasal dari suku Ghifar yang saat itu dikenal sebagai perampok. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari melakukan hijrah besar dalam hidupnya. Bukan hanya hijrah fisik, tapi juga spiritual. Dia meninggalkan masa lalunya yang kelam dan mencari ketenangan dengan hati yang bersih. Setelah masuk Islam, beliau menjadi orang yang sangat berani dalam menyuarakan kebenaran. Bahkan, beliau tidak ragu mengkritik para pemimpin ketika melihat ketidakadilan dalam pembagian kekayaan umat. Dia juga memilih hidup zuhud, sederhana dan tidak terikat pada dunia. Di poster ini saya juga menampilkan kutipan Striving to Become Better, karena menurut saya itu mewakili perjalanan hidup beliau dari masa lalu yang buruk menuju pribadi yang sangat taat dan jujur. Saya belajar dari Abu Dzar bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk disinari oleh cahaya kebaikan. Yang penting adalah niat dan keberanian untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Yusani Dan saya Nara Putri. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai poster yang sudah kami buat mengenai salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Dalam poster ini, kami menggambarkan bahwa beliau adalah sosok yang penuh tawa, membagikan ketenangannya kepada orang yang membutuhkan. Ada anak-anak dan orang tua yang senang menerima bantuannya. Di latar belakang terlihat suasana kota Madinah dan panji bertuliskan bismillah yang menunjukkan bahwa beliau membagikan hartanya karena niat untuk Allah. Dalam poster ini saya menampilkan kutipan beliau yang sangat menyentuh, yaitu aku takut hartaku menahanku dari surga, aku tinggalkan daganganku untuk akhirat. Kutipan ini menunjukkan bahwa beliau, meskipun beliau adalah orang yang kaya raya, namun beliau tidak terikat dengan dunia. Yang membuat saya kagum kepada Abdurrahman bin Auf adalah beliau adalah pengusaha yang sukses, tapi beliau tidak sombong. Beliau selalu menggunakan hartanya untuk perjuangan Islam, misalnya membiayai jihad, kemudian memberikan hartanya untuk fakir miskin, dan menyerahkan hartanya di berbagai kesempatan. Lewat poster ini, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi kaya raya tidaklah salah, asalkan kita menggunakan harta tersebut untuk hal yang bermanfaat. Abdurrahman bin Auf adalah contoh yang baik bahwa kekayaan bisa membawa kita ke surga. Semoga kita bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, semangat beliau dan kedermawanan beliau, serta sifat beliau yang tidak nyata berlebihan kepada dunia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita beri aplaus untuk semuanya. Secara keseluruhan teman-teman, setiap kelompok sudah menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Desainnya juga kreatif sekali masing-masing. Saya apresiasi untuk setiap kelompok seperti itu ya. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang lain yang belum bisa bikin poster begitu ya. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Mari kita sama-sama refleksikan kira-kira dari nilai-nilai yang kita pelajari hari ini, mana sih yang kira-kira bisa kita terapkan di kehidupan kita. Apakah kesederhanaannya Abdurrahman bin Auf? Apakah kesederhanaannya Abu Dzar Al-Ghifari, kedermawanannya Abdurrahman bin Auf, atau keyakinan tawakalnya Abdurrahman bin Auf kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semua hal yang tadi teman-teman pelajari kira-kira bisa diterapkan atau tidak di kehidupan kita
kita. Itu sebagai bahan refleksi kita teman-teman semua. Sekian teman-teman semua untuk pembelajaran kali ini. Setelah ini silakan kembali ke kelas masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.